3 minggu yang lalu, semua manusia masih menjalani kegiatan yang normal. Pedagang masih menjual dagangannya di pasar, dan pembeli masih berduyun-duyun untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, semua berubah saat virus COVID-19 menyerang. Berawal dari suatu daerah di Tiongkok bernama Wuhan, virus bernama COVID-19 ini mulai memperlihatkan eksistensinya. Mulai menjangkit satu persatu manusia di Tiongkok hingga terus menyebar sampai seantero Tiongkok. Tidak berhenti sampai di situ, penyebaran virus COVID-19 ini semakin masif, sampai membuat World Health Organization atau disingkat WHO menyatakan virus COVID-19 ini sebagai pandemi. Karena penyebarannya sudah hampir di seluruh dunia dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Di Indonesia sendiri, manusia yang terjangkit virus COVID-19 ini angkanya juga terus naik, menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Ada masyarakat yang santai, bahkan seakan cuek menghadapi pandemi ini, yang tetap berkegiatan seperti biasa, karena mungkin tuntutan hidup. Kalau mereka tidak bekerja hari ini, mereka tidak akan makan. Ada pula masyarakat yang menyikapi pandemi ini dengan panik, sehingga memborong semua kebutuhan rumah tangga seperti gula, sabun, mie instan, telur, beras, garam, dan lain-lain, sehingga membuat persediaan di pasar menipis. Mereka menganggap bahwa ketika pandemi ini terjadi, maka akan terjadi lockdown, yang mana semua pasokan bahan makanan akan menipis karena tidak terjadinya kegiatan ekonomi secara normal. WHO melalui edarannya mengatakan pada kita untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir selama 20 detik. Jika ada kegiatan di luar ruangan, maka kita bisa menggantinya dengan hand sanitizer. Mari kita sejenak menelaah anjuran dari WHO ini. Elemen utama pembersihannya itu ada pada sabun dan air mengalir, bukan pada hand sanitizer. Oke? Namun, karena manusia pada dasarnya lebih suka hal yang lebih praktis, maka melonjaklah angka pembelian hand sanitizer di masyarakat, yang akhirnya membuat stok hand sanitizer menipis. Di sisi lain, pembisnis yang dalam tanda kutip nakal memanfaatkan keadaan ini. Mereka membuat hand sanitizer yang katanya handmade, yang tidak jelas standarnya, dan dijual dengan harga yang sangat mahal, karena memang sedang tinggi permintaan di pasar. Pembisnis musiman macam ini menurut saya justru malah memperkeruh suasana. Pasalnya, di tengah kepanikan pandemi seperti ini, mereka dengan seenaknya memanfaatkan ketakutan konsumen. Memang, marketing 101 mengatakan, jika mau menjual barang, serang hati konsumennya, jangan serang logikanya. Tapi, dalam keadaan pandemi seperti ini, pembisnis macam ini lebih mirip penipu daripada pencari untung. Memang dalam keadaan pandemi seperti ini, membuat pembisnis sedikit memeras otak untuk mencari solusi. Namun, yakinilah, pasti ada celah dalam setiap keadaan buruk. Juga kita sekarang sudah hidup di era internet, di mana batas antar manusia itu sudah hampir tidak ada, karena tergantikan oleh internet. Jadi, solusi bagi pembisnis di era virus COVID-19 ini adalah mengubah format dari yang semulanya konvensional menjadi digital. Ada 4 tips sebagai pembisnis supaya kita bisa survive di era COVID-19 ini. Yang pertama, manfaatkanlah fasilitas delivery. Tentu, social distancing membuat orang enggan untuk keluar rumah. Meski begitu, ketahuilah bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman sejatinya tidak akan pernah menurun, seperti apapun kondisinya. Maka dari itu, ada GrabFood, ada GoFood, ada Gojek, ada Grab yang siap untuk mengantarkan dengan segala SOP yang mereka punya. Karena saya tahu di jalanan itu masih banyak teman-teman GrabFood dan teman-teman GoFood
yang masih beroperasi. Yang kedua, memberikan strategi pemasaran yang menarik. Beri diskon khusus atau paket menu dan harga yang menarik. Namun, perlu diingat untuk tetap terus menjaga kualitas agar konsumen tidak kecewa dan terus mau kembali untuk memesan produk kita. Seperti yang bisa kita lihat langsung di websitenya comika.id, mereka itu membuat hashtag tagar di rumah aja dengan menggratiskan 4 produk mereka. Bisa di-download secara gratis sampai pada waktu tertentu. Seakan-akan itu tidak menguntungkan memang karena gratis, tapi dengan begitu website comika.id awareness-nya naik, di sosial media rame, dan membuat penjualan produk yang lain naik juga. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan. Ini kalau ada restoran atau hotel yang tetap mau buka, perhatikan kebersihan. Penting untuk ekstra menjaga kebersihan resto atau outlet secara berkala. Lebih sering dan lebih dalam menjaga kebersihan. Jika perlu, perbarui SOP kebersihan toko dan staf. Jangan lupa untuk selalu sediakan sabun di wastafel serta hand sanitizer di resto atau outlet. Selanjutnya, mengatur jarak. Ini saya lihat di bank atau di instansi-instansi lembaga yang tetap buka walaupun terjadi pandemi seperti ini. Itu mengatur jarak. Jadi dikelola keramaiannya supaya tidak banyak orang yang masuk dalam ruangan. Jadi ada batas di antara konsumen minimal 1 meter. Di situasi seperti ini, kita sebagai konsumen maupun bisnis harus bijak-bijak menentukan langkah sebelum kita mengejawantahkan ide kita. Jadi pertanyaannya, sudahkah Anda bijak menghadapi virus COVID-19 ini?